Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji rasa syukur kita sama-sama panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini, maghrib menjelang isya, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran, yaitu mencari doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkewajiban kita sebagai muslim yang sepatutnya, yang sewajarnya untuk mengisi waktu berinteraksi dengan Al-Quran, ya, sehingga harapan kita mendapatkan pahala yang begitu besar, yaitu ajrun kabiro, pahala yang besar, dan setiap hurufnya mendapatkan nilai-nilai kebaikan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan risalah sampai akhir zaman. Punya kabarnya sehat. Semoga sehat, ya, sehat lahir, sehat batin, ya, sehat pesak, sehat pasoknya. Juga wabil khusus kepada Bapak Taufik yang besok akan berangkat melaksanakan rukun Islam. Semoga sehat selalu, ya, di sananya, di perjalanannya, karena ibadah haji, ya, ibadah haji ataupun umrah itu ibadah fisik, ya, ibadah fisik dengan, ya, keilmuan juga, ya. Kalau enggak didasari dengan keimanan, ya, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sayang, rugi, ya, jutaan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, melaksanakan ibadah dengan hari-hari yang mabrur. Alhamdulillah, ya, kita masih bisa menyempatkan hadir untuk memakmurkan masjid Allah sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di surat Al-Bayyinah jelas, minasyaitonir innalladzina amanu wa amilus solihati ulaikum khairul bariyah. Sebenarnya orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh, nah ini dalam rangka melaksanakan amal soleh, ya, jazaahum khairul laika khairul bariyah. Jadi mereka itu orang-orang yang baik. Nah, kita termasuk orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang istiqomah, ya, sehingga jazaahum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha anhar. Jadi balasannya adalah surga, gitu kan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang melaksanakan kewajiban kita adalah
surga yang Allah berikan kepada kita sebagai insan yang baik, yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, di malam ini kita masih membahas di surat Al-Fil, ya. Ya. Sebelumnya selalu mengingatkan, ya, bacaan Al-Quran, ya, yang harus diperhatikan yaitu mad, ya, karena mad ini berkaitan dengan makna, ya, panjang, pendek, itu harus betul-betul tepat, karena ya kalau tidak tepat maka berubahlah makna arti daripada Al-Quran itu sendiri, sehingga ya asim lah, berdosa gitu kan. Jadi dalam rangka menjaga lidah kita berkomunikasi dengan Allah, ya, karena Al-Quran itu bahasa puisi, ya, itu bahasa yang paling baik, bukan bahasa sehari-hari, bukan bahasa Arab, bahasa yang digunakan komunikasi sehari-hari. Ini bahasa kita adalah kalamullah, jadi kalam Allah yang harus dijaga gitu kan. Bukan bahasa Arab yang dipakai di bahasa Arab di Arabiah, bukan, karena Al-Quran itu bahasa Allah yang harus dijaga keasliannya, sehingga ya Allah memberikan pahala setiap hurufnya itu besar sekali. Nah, itu harus dijaga. Makhraj pun, ya, gitu. Makhraj yang paling harus betul-betul, ya. Kalau hukum idhar, idgham, iqlab, ikhfa itu mah, ya, hanya lan khafi, jadi kesalahan yang ringan gitu kan. Kesalahan yang ringan. Jadi makhraj yang harus betul-betul diperhatikan. Hari ini ayat kelima, ya, yang terakhir. Oke lah, ayat kelima kita diterakhir dulu di ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Oke, ya, di setiap ayat, ya, yang harus diperhatikan, ya,
Pertama di ayat yang ke-1 yang selalu mengingatkan ya, hati-hati pengucapan so. Nah, so bias bukan bias ya, as so. Nah, itu ya. Ha itu ha, ada so yaitu al isti'la, as ya, bibir ya, bagaimana pengucapan bibir yang benar. Ha juga bagaimana pengucapan ha yang benar ya, karena ada ha, ada ha, juga ada kho, ada ngorok. Nah, gitu. Kalau di fathah ya pasti berbeda, ada o-nya gitu kan, so ya so kan, kalau sa ya sa, kalau sya ya sya pakai a. Tapi pada saat di kasroh semuanya meringis, nah itu yang perlu ya. So si kalau sa si-nya meringis, so si ya bukan so ya sin, nah gitu. Sa si ya meringis. Kalau so ya si, bukan sa si so si su su. Nah, ha ada ha, ada ha, ada kho. Tapi kalau sebenarnya di kasroh sama, ha, hi, ha, hi, kho, ada ngoroknya. Jadi ini yang harus melekat. Nah, ini yang perlu ya. Setiap huruf berbeda ya. Karena bahasa Arab bahasa yang paling kaya. Ya. Sehingga dengan kekayaan, dengan huruf yang banyak, sehingga maknanya pun nggak sembarangan gitu. Jadi bahasanya pun harus betul-betul dijaga. Ya, bahasa yang paling kaya. Jadi maknanya, hurufnya, penempatannya huruf harus benar dan jelas. Itu harapan kita. Tapi orang kadang-kadang ya mungkin kenapa? Karena dengan tingkat keilmuan, orang yang tidak mengejar untuk ilmu salah pun benar. Nggak belajar gitu. Kalau nggak belajar ya merasa benar kan? Itu. Kalau belajar ya pasti apapun yang kita belajar, saya masih berkurang gitu. Ada ilmunya gitu kan. Nah itu kan. Karena nggak merasa belajar ya merasa benar kesalahan itu gitu kan. Tuh. Contoh seperti sholat Jumat. Banyak yang ngobrol gitu kan pada saat khotib. Ini kan tidak sadari dia lago. Ada kalau dia luar gitu kan ngobrol gitu ya masjid-masjid besar gitu kan. Ceramah-ceramah, dan bukan ceramah itu mah rukun gitu kan. Ya lago kan gagal gitu kan. Famal lago fama jum'atalah. Ya orang tidak berilmu ya kan karena dia berilmu. Kalau yang berilmu gitu, takut gitu kan. Ya datang langsung diam aja gitu, nggak datang ke masjid ngobrol kemana pas sholat bubar. Nah, itu kan tidak berilmu. Ya kualitasnya pun ya nggak ada, hanya ngisi soal tapi nilai nggak. Saya bilang yuk soal isi 10, diisi 10-10-nya. Oh ini menilai 10 ya 0, 5 ya 2 semacam begitu, diisi gitu. Diisi ya, gitu. Jumat diisi Jumatan, nggak kosong, dia datang ke Jumatan tapi nilainya nggak ada yang gagal, ada yang lago, ada yang gugur, ada yang nggak udah itu kan. Jumatan khotib bicara nyampaikan, kita ngobrol kan udah lago, udah ngobrol nggak boleh juga, diamin aja ya gitu. Bawa anak-anak boleh ngobrol, nggak boleh Jumatan, diam aja biar aja gitu kan. Itu kan fama lago fama Jum'at, nggak boleh. Jangan menegur, biar aja.
Nah, itu kan karena orang yang tidak memiliki ilmu merasa benar, ngobrol teh kan sholat nah gitu. Sayang kan gitu. Karena dia nggak belajar gitu. Kapan merasa salah dan benar gitu. Ngaji juga enggak, diam di rumah ya tidak gitu kan. Nah, itu kan sehingga ya kembali kepada Allah ya aduh rugi nah gitu kan. Sama dengan kita membaca Al-Qur'an, nggak belajar ilmu tajwid, merasa bener baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad gitu. Kan? Nah, itu ya. Kadang sholat dengan belakang baca Rahman, aduh ya gitu kan. Yang ngiritik gitu kan. Ya kan nggak berilmu kan masa bener gitu kan. Udah tua udah ini. Aduh bacaan deh gitu kan. Udah tua terus ya kadang-kadang murid nih bulu punuk aduh ya Allah itu kan. Ya asal gitu nggak berilmu kan. Ya sama dengan kita lah kalau kita di dunia juga membuat apapun ya produk juga kalau nggak pakai ilmu asal jadi ya nggak menghasilkan nilai gitu kan. Sama Al-Quran pun karena setiap huruf mengandung makna salah ya salah. Nah itu ada sa ada sya, bagaimana sih pengucapan yang benar gitu kan. Nah gitu kan. Jadi dalam ibadah itu nggak cukup dengan kita zikrullah aja. Sholat juga, sholat itu terus rajin. Baca Qur'annya juga gimana? Ya gimana sholatnya diterima? Udah baca Qur'an juga nggak bener gitu kan. Panjang pendeknya gitu. Beda. Nah itu kan. Dan nggak pernah ngaji. Dan bingung dia. Gimana pengucapannya teh? Kalau dikontrol, salah. Aduh, merinding. Baru. Tapi karena orang nggak mau belajar ya, apapun yang kita lakukan tidak merasa salah, benar. Pas kembali pada Allah, waduh, apa? Nah itu. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yauma idzin khasyah. Wujuhu ya. Wajah-wajahnya tertunduk malu. Wujuh yang amilatun nasibah, amalan yang payah. Nah itu. Kalau amalan kan pasti ngaji amalan, sholat amalan. Kalau nyuri nah bukan amalan sama maksiat. Nah, pasti amalan tapi nggak mengandung nilai ibadah. Karena amalnya amilatun nasibah, amalan yang payah. Sholat juga payah, karena bacaan Al-Quran juga payah. Baca Al-Quran asal baca payah, nggak dapat nilai pahala. Payah bacaannya. Merasa orang tua rajin baca Quran, tapi nilainya 0 lah itu kan. Tasla naron hamiyah, dimasukkan ke neraka. Merinding kalau kita tahu mah, aduh benernya orang teh bener amalan teh gitu kan. Jek Al-Quran, jek Al-Ghasyiyah gitu. Makanya baca maknanya terjemah biar tersentuh gitu. Jadi makanya kita harus memiliki ilmu, al ilmu nurun gitu. Wal jahru dorun, ilmu cahaya. Bodoh itu berbahaya. Itu merasa orang benar, rajin baca Quran karena tidak didasari dengan ilmu, belajar juga nggak mau, ya sudah. Merasa benar gitu hidup deh. Nah, itu aduh, itu manaulah min dalik. Makanya cari ilmu gitu kan. Biar mengerti dan paham gitu. Jadi thalabul ilmu. Nah, jadi thalabul ilmu adalah wajib gitu.